Halo pembaca tipsbaca.com dan pemirsa Tips Baca Media yang budiman. Pada kali ini kita akan membahas mengenai suatu topik yang cukup menarik, khususnya bagi kita para pengelola dana bantuan operasional atau dana BOS, yakni sebenarnya belanja atas dana BOS ini jika digunakan untuk pembelian kena PPh apa tidak. Kita harus memotong dan memungut PPh atau tidak. Nah, di sini kami Bang Jaja dari tipsbaca.com dan Tips Baca Media tentunya akan membahas mengenai hal ini, bagaimana sesungguhnya perlakuan pajaknya atas pembelian menggunakan dana BOS. Sebelum lanjut, kami ajak sekali lagi untuk rekan-rekan semua like video ini serta subscribe channel Tips Baca Media serta membagikan kepada rekan-rekan sejawat lain yang kira-kira membutuhkan, khususnya para pengelola dana BOS, agar nanti manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada semakin banyak orang lagi. Baik, langsung kita masuk ya. Jadi pembelian barang menggunakan dana BOS ini, kita sebagai pengelola dana BOS perlu memotong PPh atau tidak? Aturannya seperti apa? Ya, ini adalah aturannya. Jadi semua diatur di PMK 231 tahun 2019 mengenai tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, kemudian pengukuhan dan pencabutan PKP, serta pemotongan penyetoran dan pelaporan bagi instansi pemerintah. Jadi di PMK 231 ini mengatur penghapusan NPWP ya, dan pendaftaran NPWP, khususnya kemarin di tahun 2020 itu banyak sekali NPWP bendahara yang tiba-tiba yang dihapuskan untuk kemudian oleh kantor pajak untuk Ditjen Pajak diterbitkan NPWP baru lagi atas nama instansi. Jadi sekarang NPWP instansi itu namanya atas namanya sudah instansi, misal dinas apa gitu, misal kantor apa gitu, bukan lagi bendahara pengeluaran dinas XTX atau bendahara pengeluaran kantor XTX. Oke, jadi ada di pasal 231. Langsung ya kita menuju ke fokus ke pembahasannya. Jadi ada di pasal 12. Di pasal 12 ini sejalan di peraturan lain sebetulnya. Jadi pemungutan PPh pasal 22 yaitu pemungutan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang oleh instansi pemerintah. Nah, di ayat 2-nya, instansi pemerintah termasuk di sini tentunya bendahara dana BOS tidak melakukan pemungutan PPh sebagaimana dimaksud atas satu, jumlah atas pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari 2 juta. Oke, jadi clear ya. Jadi jika instansi pemerintah pada umumnya melakukan belanja yang nominalnya di atas 2 juta itu harus memungut PPh pasal 22 1,5%, dan jika di bawah itu tidak perlu memungut PPh pasal 22. Oke, ini nomor 1 ya. Tidak dipungut adalah jika belanjanya kurang dari 2 juta. Nah, nomor 2 adalah pembayaran dengan kartu kredit pemerintah. Nomor 3 adalah pembayaran untuk pembelian BBM, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, atau pemakaian air dan listrik. Oke. Dan berikutnya yaitu pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Nah, di sini sudah di-state sangat jelas sekali bahwa pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS ini adalah tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Jadi jelas atas belanja ini tidak perlu dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Berikutnya pembayaran untuk pembelian gabah atau beras, kemudian pembayaran untuk kepada yang tekanannya punya surat keterangan telah dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Oke, kembali lagi. Jadi kesimpulannya adalah pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS ini tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Jawab ya, ini ada di PMK 231 tahun 2019 pasal 12.
Sekian penjelasan dari Bang Jaja dari tipsbaca.com dan Tips Baca Media. Silakan di-share kepada rekan-rekan yang lain yang membutuhkan, dan jangan lupa untuk like video ini serta subscribe channel Tips Baca Media, dan kami juga menyediakan channel Telegram untuk komunikasi dua arah. Sampai jumpa, sukses dari Tips Baca Media dan Tips Baca.com.